luar biasa sehat, amin. Puji Tuhan, kita akan segera mulai ibadah yang pertama pagi hari ini. Tetapi kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari Efesus 5 ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat yang ke-20 saya bacakan demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami datang ke tempat ini untuk mengikuti ibadah. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh semangat dan sukacita. Dan biarlah kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan ya Tuhan ibadah pertama ini. Kiranya Tuhan berkenan. Dan kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Dan biarlah di dalam ibadah ini ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
hati untuk kita bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Kalau engkau bersyukur di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kekuasaannya, kasihnya melindungi kita. Tiada yang dapat menandinginya. Dan dari dahulu sampai sekarang saat engkau berdiri, tidak pernah berubah. Nafas yang kita hidup hari ini, mata yang terbuka melihat suasana yang indah dalam kasih Tuhan, itu pemberian yang sangat terbaik dan tak ternilai harganya. Dalam pengorbananmu Tuhan kami bersyukur. Mari kita bersama-sama naikkan pujian, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Luar biasanya Tuhan. Amin. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mengatakan Kau Bapa yang baik di saat masalah datang menghadap kita? Tetapi kita percaya dan kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus masih mengasihi aku dan kamu. Naikkan syukurku, katakan dengan sungguh-sungguh. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Kencang. Sungguh benar. Yes, Lord.
biar senyumnya kelihatan. Tuh, Tuhan Yesus baik. Kalau nggak bisa buka maskernya, matanya sudah kelihatan memberikan kasih satu dengan yang lain. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, yang dapat melatih kasih Tuhan. Bahkan pengorbanannya sekarang punya orang pertama di dunia. Ya, yang dapat melatih. Haleluya. Kalau yang ada di rumah, teman-teman yang akan bersuka cita, sama-sama yang suka.
Engkau di tempat ini yang masih mengasihi Tuhan, angkat tanganmu. Lambaikan tanganmu bagi Tuhan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya.
Kami katakan kuasa gelap itu dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkuasa atas kami, berdaulat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami rindu senantiasa dalam kasih keberkatan Tuhan. Untuk firman Allah kiranya tertanam dalam hidup kami. Kami bersyukur ke hadapan-Mu kalau kami menjadi bagian umat Tuhan yang Allah izinkan mendengarkan firman Allah. Kami bersyukur ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Allah dari awal hingga selesainya. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Kami bersyukur ke hadapan Tuhan. Kami serahkan doa ini, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Salam GDF, salam ilegal, salam mujizat, salam keajaiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan masuk dalam bulan Oktober. Januari sampai Oktober saya percaya dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, yang sepakat boleh lambaikan tangan saudara di hadapan Allah. Kita diberkati oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan. Oktober saudara, dan kemarin saya sudah mendengar juga ada beberapa jemaat Tuhan yang sudah memperdengarkan lagu-lagu Natal. Silakan saudara, karena itu menggairahkan iman percaya kita. Dan pada bulan ini temanya adalah pembaruan hidup untuk menerima pengetahuan yang benar. Saya ulang lagi, pembaruan hidup untuk menerima pengetahuan yang benar. Saudara, demikian, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia pertama, manusia awal, mereka tidak perlu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Manusia pertama, saudara, tidak dihadapkan pada perkara baik atau perkara jahat, tetapi semua baik. Dan tidak ada pilihan lain kecuali mempermuliakan nama Tuhan. Manusia pertama diciptakan demikian. Kemudian, saudara, ada kejadian peristiwa yang sangat spektakuler, luar biasa. Saudara, kegiatan manusia yang kemudian disebut dosa. Sejak saat itu, ketergantungan kepada Allah, bergantung pada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, berubah total sejak manusia jatuh di dalam dosa. Kehidupannya saudara kemudian menghakimi diri sendiri. Kehidupannya saudara menutup diri. Mereka yang semula terbuka di hadapan Tuhan, terbuka satu sama lain antara manusia pertama dengan wanita, dengan perempuan. Saudara, kemudian akhirnya mereka ada sesuatu yang menghalanginya, tidak bisa berterus terang dan lain sebagainya. Manusia ini saudara adalah manusia yang kemudian terlibat banyak dosa. Saudara, kegiatannya adalah memperbaiki diri sendiri tetapi tidak bisa. Puji Tuhan, saudara, Tuhan Allah dengan kasih karunia-Nya inisiatif untuk memberikan anaknya yang tunggal. Diberikannya anak itu saudara, yaitu Yesus Kristus. Sejak saat itu saudara, perjanjian baru mulai bergulir dan kita masuk dalam manusia baru. Dari manusia dosa sampai pada ada Yesus Kristus disebut manusia lama. Teologi perjanjian baru saudara menjelaskan bahwa manusia berdosa sampai ada Yesus Kristus itulah manusia lama. Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sampai nanti masuk surga, itulah manusia baru. Bersyukurlah kalau saudara dan saya adalah golongan orang-orang yang disebut manusia baru. Sama-sama katakan manusia baru. Mengapa baru? Adalah karena ditebus dosa-dosanya. Tetapi permasalahannya adalah ada juga orang yang disebut manusia baru. Ada juga yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada juga orang yang Kristen, kehidupannya dalam manusia lama. Ada percabulan, ada perselisihan, ada iri, ada dengki, saudara, ada kepentingan diri sendiri. Paulus mencatat dalam Galatia 5, manusia lama ini harus ditanggalkan. Ada pesta pora, saudara, dan lain sebagainya. Itu harus ditanggalkan.
Maka saudara dikasih Tuhan, betapa sulitnya manusia baru sekarang ini, saudara-saudara, untuk menghadapi kehidupan ini. Itu mari kita akan baca dalam Kolose 3 dan 10. Buka Alkitab saudara, dan mari kita merenungkan ayat ini masuk di hati kita masing-masing. Kemudian kita berusaha untuk memaknai ayat ini dalam hidup kita, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-10 berkata demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Saya ulangi lagi, ini perlu ada penekanan, ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Manusia pertama diciptakan demikian, dimulai dari inisiatif Tuhan. Marilah kita, saudara, kanya berbesar. Marilah kita menciptakan manusia seturut dan segambar kita. Ini Allah kita berkata demikian. Saudara, tidak disebutkan, tidak usah saya jelaskan tentang Trinitas. Saudara tahu apakah yang dimaksud dengan kata itu? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara menyebut nama Allah kita harus lengkap, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, menurut gambarnya diciptakanlah manusia. Menjadi manusia dalam perjanjian baru tadi saya jelaskan, disebut definisinya manusia lama, dosa. Kemudian ada tawaran yang begitu luar biasa dari Tuhan. Percaya Yesus Kristus dan dibaptis, diselamatkan, disebut manusia baru. Rupanya, saudara, ketika kita sudah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis menjadi manusia baru, tidak berhenti, tidak titik. Alkitab mengatakan demikian, manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ayo sama-sama katakan terus-menerus diperbaharui. 2, 3. Manusia baru, kita ini sudah baru. Sesuatu yang baru itu menyenangkan. Semua hal sesuatu yang baru itu menyenangkan. Dan saudara, tidak berhenti, kita ini adalah statusnya. Definisi manusia baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus-menerus, to be continue. Saudara, itu diperbarui terus. Di hari Minggu yang lalu, Pak Ambar menyampaikan demikian satu ilustrasi yang sangat baik, mudah dipahami. Saudara punya smartphone, saudara punya handphone, saudara punya perangkat komputer, saudara pasti ada tawaran. Ya, diperbarui sekarang, terjadwal nanti, atau tidak? Pasti ada tawaran. Android saudara juga demikian, diperbarui, ada pilihan batal atau tidak, terjadwal nanti atau sekarang. Saudara, yang dimaksudkan sebenarnya adalah supaya sekarang ini diperbarui perangkat smartphone saudara, Android saudara, handphone saudara, komputer saudara diperbarui, karena itu akan menjadi up to date. Hidup manusia berdasarkan Kolose 3 dan 10 ini rupanya harus terus menerus diperbarui. Ini memang tawaran, saudara. Saudara boleh mengenakan manusia lama terus sampai Tuhan datang kedua kalinya, dengan catatan masuk neraka. Tetapi ada tawaran dari Tuhan, terus menerus diperbarui. Mengapa saudara sekarang ini ke gereja? Sangat bangga, saya apresiasi kepada umat Tuhan, hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Karena apa? Mendengar firman Allah itu berarti hati kita, hidup kita siap untuk diperbaharui. Setuju? Nangkep? Katakan amin. Hati saudara mau diklik, nanti diperbaharui. Saudara dikasih Tuhan, terbukalah seluas-luasnya untuk Roh Kudus supaya saudara diperbaharui, terus-menerus diperbaharui. Karena apa saudara? Setiap manusia baru yang diperbaharui oleh Tuhan, yang siap mau diperbaharui, saudara, di sana Tuhan akan memberikan karunia, anugerah yang baru. Ratapan 3 berkata demikian. Ada ke-22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru
tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi Allah kita, saudara, setiap pagi itu memberikan kasih-Nya, memberikan anugerah-Nya baru. Saudara dikasih Tuhan, ketika saudara istirahat malam hari dan kemudian bangun di pagi hari, saudara bangun di pagi hari itu adalah jam 00.01 pagi ya, sampai saudara entah saudara bangunnya jam berapa. Tapi kalau bangun saudara jam 12.00 itu sudah siang. Saudara, saya menganjurkan kita semua bangunlah pagi-pagi. Orang yang bangun pagi adalah orang yang rajin bekerja. Alkitab ada mengatakan demikian. Karena Allah kita sudah memberikan rahmat-Nya setiap pagi. Allah menyediakan itu. Allah sudah siapkan kepada umat Tuhan setiap pagi baru jamuan dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Kalau saudara mengambilnya sore, memang saudara tidak ada yang menyalahkan itu, tetapi rugi bagi kita. Karena Allah tidak akan berkat di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Kalau pagi ada berkat, mengapa kita tidak menerima berkat dari Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, saya lanjutkan. Allah kita menyediakan rahmat yang baru, dan itu harus diterima dengan suasana yang baru juga. Hidup kita harus baru. Rasul Paulus mengatakan harus terus-menerus diperbarui supaya sesuatu yang baru masuk dalam hidup kita tidak bocor. Terjemahnya adalah anggur yang baru, berkat yang baru masuk dalam kantong yang baru. Manusia kita siap untuk menerima sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang lama itu akan merusak, saudara. Tidak sanggup menampung berkat-berkat Tuhan. Catat ini baik-baik. Allah memberikan sesuatu yang baru. Kalau kehidupan kita lama, jangan-jangan bocor sana sini, sehingga tidak bisa menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Kemudian loss, saudara, hilang entah kemana. Berkat itu tidak bisa dinikmati. Artinya saudara gampang saudara bisa menjelaskan ini dalam hidup saudara. Saudara terima 10 juta, saudara juga bisa menikmati 10 juta. Saudara bukan hilang, malah nombok. Saudara 10 juta kok malah biayanya ini itu jadi 12 juta. Saudara, Tuhan Allah memberikan sesuatu yang baru, maka kita, hidup kita harus baru. Kolose 3 dan 10 ini kita akan bahas sepanjang bulan ini dan seterusnya. Dan mengapa demikian? Mengapa harus baru? Rupanya saudara, supaya kita menerima pengetahuan yang benar. Dengan kata lain begini saudara, orang yang selalu baru adalah orang yang kemungkinan besar, persentase besar untuk menerima pengetahuan yang benar. Kalau manusia lama kita, saudara, kita kenakan terus, maka kemungkinan kecil kita menerima pengetahuan yang benar itu. Hanya orang-orang yang terus diperbarui, yang kemudian mengetahui pengetahuan yang benar, yang baru itu, yang datang dari Tuhan. Saudara, apakah pengetahuan yang benar yang Allah maksudkan? Ayo kita ciptakan manusia seturut dengan gambar kita, saudara. Dan ketika manusia lama, saudara, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Ada manusia pertama, terus bergantung pada Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga enak. Jadi yang pertama, pengetahuan yang benar adalah ini penting, walaupun sangat sederhana pemahamannya, bahwa manusia harus mengetahui pengetahuan benar, yaitu adalah kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Sama-sama katakan kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. 2, 3. Hidup kita tidak ada dengan sendirinya. Tidak kemudian bahasa Jawanya ujuk-ujuk tiba jadi sosok manusia. Tidak. Saudara, hidup kita ada Sang Pencipta, itulah Sang Khalik. Ada yang menciptakannya. Nafas kita sangat tergantung dari Allah. Nafas kita, saudara, sepenuhnya sangat tergantung dari Allah. Saudara, hari ini mungkin saudara sangat akrab dengan yang namanya saturasi oksigen dan sebagainya. Semuanya itu saudara, saya sampaikan pada hari ini, tergantung dari Tuhan. Semuanya hanya berharap kepada Tuhan. Kebergantungan sepenuhnya kepada Allah. Catat dengan baik. Kebutuhan oksigen kita, kebutuhan nafas kita, semuanya dalam tubuh kita, catat baik-baik saudara, bahwa itu kebergantungan dari Tuhan. Kita sepenuhnya bergantung dari Allah. Saudara,
Kalau kita diizinkan sekarang ini kita memiliki segala sesuatu, saudara pandai, smart pikiran saudara, saudara kemudian menjadi orang yang memiliki ketampanan, kecantikan, saudara memiliki kekuatan kesehatan yang baik, saudara memiliki keluarga yang baik, saudara memiliki, kita semua memiliki, mungkin diberi kesempatan pendidikan yang baik, memiliki teman-teman sahabat sekitar kita yang baik. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Yang sepakat katakan amin. Semuanya itu karena Tuhan. Sehingga saudara, tidak ada satupun bagian manusia ini yang kemudian kita bisa atau kita harus membanggakan diri. Ini karena kekuatanku, ini karena kehebatanku untuk mengambil kesempatan ini. Tanpa kasih Tuhan, tanpa kesempatan dari Tuhan, tidak mungkin kita bisa memperolehnya. Bersyukurlah kalau kita menerima anugerah dari Tuhan. Dan itu dipersiapkan bagi kita, bagi saya dan saudara. Sehingga demikian saudara, Tuhan Yesus yang memiliki segalanya, yang tadi terlibat di dalam, marilah kita menciptakan manusia seluruh dengan gambar kita. Saudara, harus turun ke dunia. Kita peringati pengorbanannya pada hari ini. Mengapa saudara? Dia harus memberikan pengajaran kepada umat Tuhan, kepada orang-orang yang dikasihnya adalah kerendahan hati. Tidak ada yang sebenarnya dalam bagian hidup kita yang harus disombong-sombongkan, yang harus kemudian ditinggi-tinggikan. Sudah tidak. Yesus Kristus memilih segalanya, harus ke dunia. Mengapa? Kerendahan hati, kasih kerendahan hati, tema sentral dari teladan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, pengetahuan kita itu datang dari Tuhan. Jadi yang kedua, pengetahuan benar. Yang pertama adalah kebergantungan dari Tuhan. Yang kedua adalah saudara, manusia sebenarnya diberikan oleh Allah kecerdasan dan bermoral. Saudara, mari kita akan baca Amsal 2 ayat 6, ayat 10 dan 11. Amsal 2 ayat ke-6 berkata demikian, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Allah menciptakan manusia berbeda dengan makhluk-makhluk hidup yang lain, berbeda dengan binatang, berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang lain, sangat berbeda. Tuhan memperlengkapi kita, manusia, saudara, sehingga kita mempunyai intelek, kita mempunyai pengertian, kita bisa berkomunikasi, memiliki pikiran. Kalau binatang atau hewan, mereka hanya memiliki insting. Manusia di sana ada feeling, perasaan, ada pikiran, ada perasaan. Insting diberikan kepada binatang atau hewan. Tapi manusia, saudara, bisa mencerna bagaimana ini bisa terjadi. Saudara kasih Tuhan, sehingga manusia ini menjadi cerdas. Allah menciptakan kita sebenarnya disertai dengan hikmat, disertai dengan kepandaian, disertai dengan kecerdasan. Namun ketika nanti sudah cerdas, pandai, berhikmat, saudara, bahwa manusia ini harus bermoral, moralnya baik. Ini pengetahuan yang benar. Mengapa kita harus diperbarui? Supaya kita menyadari bahwa hidup kita ketika menghadapi tantangan, saudara, kita memiliki kepandaian, kita memiliki kecerdasan. Tantangan itu bisa kita atasi, kita bisa jalani, bahkan kita memenangkan perkara permasalahan itu karena kita memiliki kecerdasan, saudara. Dan dengan demikian kita kemudian hidup menjadi lebih baik lagi. Kita bisa bermoral lagi, saudara. Bertambah moral kita. Jadi bersyukurlah kalau kita diciptakan oleh Tuhan, disertai dengan kecerdasan, disertai dengan moral.
Yang nangkep katakan amin. Cerdas, sama-sama katakan cerdas. Ketika Tuhan izinkan ada tantangan, saudara, dengan kecerdasan yang Tuhan berikan, dengan hikmat yang Tuhan berikan. Tadi sudah saya sampaikan demikian. Ada tantangan, semua manusia menghadapi tantangan. Contoh manusia cerdas yang harus kita teladani adalah Daniel 1 ayat 20. Dia adalah manusia yang diberi kecerdasan, dia sadari dalam dirinya ada kecerdasan, maka dia pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Saudara yang kasih Tuhan, yang saya maksudkan demikian. Daniel dan teman-temannya, ini sering kita bahas contoh tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Ketika dihadapi bahwa harus menyembah raja, harus menghadap kiblatnya adalah kepada istana raja. Saudara, harus makan makanan yang kerajaan sediakan. Tetapi Daniel adalah orang yang berprinsip. Dia semakin dekat dengan Tuhan. Catat dengan baik bahwa Daniel dan teman-temannya semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, maka saudara semakin mendapatkan kecerdasan, semakin mendapatkan hikmat yang datang dari Tuhan. Daniel tidak mau seperti itu, dan teman-temannya tidak mau seperti itu. Tidak mau memiliki gaya hidup saudara yang tidak cocok dengan kebenaran Alkitab. Saudara, pola makannya, pola minumnya harus standar dengan kebenaran. Ada hukum moral Tuhan yang harus diberikan kepada manusia. Mereka saudara pokoknya menyenangkan hatinya, tubuhnya dan sebagainya. Ketika disodorkan kepada Daniel dan teman-teman, mereka tidak. Karena apa? Sudah tahu kebenaran firman Allah. Dan faktanya orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan, atau orang yang pada poin pertama tadi bergantung sepenuhnya kepada Allah, didapati 10 kali lebih cerdas dari orang lain, dari ahli jambi. Alkitab dengan terjemahan ahli jambi ini adalah orang-orang yang bisa menyembuhkan, atau orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas yang ada di sekitar itu, saudara, zaman itu menurut versi mereka. Tetapi orang-orang yang kebergantungan kepada Allah, pengetahuan yang benar tadi ada pada Daniel dan teman-temannya. Dia pegang teguh, kemudian apa yang terjadi dalam dirinya menerima kecerdasan yang datang dari Tuhan. Sehingga faktanya mereka saudara dimintai pendapat, mendapatkan satu tanggung jawab kepercayaan dari rajanya. Ini harus tanya dulu pada Daniel, setuju tidak dia? Tidak heran saudara kalau di antara kita, saya berdoa, saudara coba tanyakan kepada si Adul, itu yang banyak hikmat itu. Coba tanyakan kepada Pak Martin, cocok tidak beliau? Saran-saran beliau gimana? Tanya dulu kepada Pak Yusafat, tanya dulu kepada Pak Andi, tanya dulu kepada Pak Stresno, bagaimana pandangan mereka? Kayaknya kalau pandangan mereka ini pasti baik. Saudara, kalau itu kita menerima perlakuan demikian, memang saudara jangan kaget, karena kita adalah orang atau manusia yang disertai dengan kecerdasan. Di sana ada hikmat Allah, dalam diri Allah ada hikmat, dan sumber pengetahuan datang dari Tuhan. Saudara, makna ini, sumber pengetahuan itu ada dalam Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Karena Amsal 2 ayat 6, 10 sampai 11, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mulutnya, dari mulut Allah, dari firman Allah datang kepandaian dan pengetahuan. Sehingga semakin kita mendengar firman Allah, maka kita akan semakin cerdas, akan semakin pandai, akan semakin mengerti pengetahuan. Yang nangkep katakan amin. Saudara, ini pengetahuan yang benar. Ayo kita lihat, ada banyak orang Kristen yang terpuruk, kealahan dalam menghadapi kehidupan ini. Saudara, atau kita melihat orang-orang Kristen di sekitar kita, saudara-saudara sama kita, mengapa dia terpuruk? Mengapa terus-menerus menghadapi tantangan dan kemudian tidak berharap pada Allah, berharap pada ini, itu, dan sebagainya? Saudara, karena tidak di banyak orang Kristen
yang tidak menyadari dalam dirinya ada kecerdasan. Dan ketika kita kemudian mendapatkan suatu nilai lebih ini, saudara harus bermoral, tetap kembali pada hukum moral Tuhan, yaitu Alkitab, kebenaran firman Allah. Berdasarkan itu, apakah benar saudara kita hidup di dalam kebaikan Tuhan? Dan dia sangat bermoral, dia sangat menghormati raja. Tetapi moral paling utama adalah penghormatan kepada raja tidak melebihi penghormatan kepada Tuhan. Ya. Ada yang lebih berkuasa. Ayo kita semua menyadari dalam hidup ini, pengetahuan kita datang dari Tuhan. Pengetahuan yang benar adalah ketika kita dekat dengan Allah dan kemudian saudara menerima pengetahuan itu. Ini pengetahuan yang benar. Bisa nangkap saudara ya? Pengetahuan yang benar adalah ketika kita datang mendengar dari mulut Tuhan, mendengar firman Allah. Saudara baca Alkitab, saudara menerima renungan-renungan dari siapapun saudara. Karena sekarang ini di media sosial banyak sekali khotbah-khotbah, ya, dikirim renungan-renungan pagi, siang, malam. Saudara renungkan itu dengan baik. Para pengkhotbah, para pembicara, para pendeta menyampaikan itu. Saudara renungkan itu. Semakin memperbanyak pengetahuan kita, semakin dekat dengan firman Tuhan, semakin kita mendengar firman Tuhan, saudara memperkaya kita, semakin kita menjadi cerdas dan harus lebih bermoral. Pengetahuan ini harus kita tangkap dan bisa ditangkap apabila kita terus-menerus diperbaharui. Kemudian yang ketiga, saudara, bahwa pengetahuan apa yang harus kita terima diperbarui supaya kita menerima pengetahuan yang benar. Yang ketiga adalah pengetahuan untuk semakin memiliki karakter Allah. Ini sangat sulit, saudara. Pengetahuan untuk semakin memiliki karakter Allah. Filipi 2:5 mengatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti manusia baru yang terus diperbarui itu adalah mengenakan pikiran Kristus, perasaan Kristus. Wah, ini saudara levelnya sangat tinggi. Ya. Orang yang demikian levelnya sangat tinggi. Satu kali ada orang bertanya, Tuhan, berapa kali saya atau kita harus mengampuni? 7 kali? Tuhan jawab, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali dan seterusnya. Pengampunan. Apakah kita bisa mengampuni orang yang sangat menyakiti kita? Tuhan mengatakan, ampuni itu. Berapa kali harus mengampuni? Saudara, luar biasa. Apakah saudara sekarang ini sakit hati dengan orang lain? Apakah kita seperti karakter Kristus, memiliki karakter Kristus yang karakternya adalah, sifatnya adalah mengampuni? Toh dosa kita diampuni oleh Tuhan. Bagi kita sekarang ini yang sedang sakit hati dengan orang lain, saudara, berikan pengampunan. Inilah pengetahuan yang benar. Sifat Allah yang lain apa, saudara, yang harus kita miliki? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir, Allah Maha Suci. Dia setia, Dia benar. Maka kita harus miliki. Sebagai gambaran demikian, saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, hubungan kekristenan kita dengan Allah kita, Allah dengan umat Tuhan, Allah dengan kita adalah kita menyebut ya Bapa di surga. Kita menyebut Allah kita adalah Bapa kita. Dedi bahasa kerennya. Kita berdoa. Yesus Kristus memberikan pengajaran. Bagaimana kalau berdoa? Tuhan katakan Bapa kami di surga. Berarti saudara, ini adalah hubungan antara Bapa dengan anak. Dapat disimpulkan, ini adalah keluarga. Kalau kita satu keluarga, maka saudara, di sana karakternya pasti sama, hobinya sama, kesukaannya sama, hampir mirip-mirip. Satu keluarga. Saya berikan gambaran, saya, istri saya, kami punya anak 2, saudara. Pasti kalau dites DNA-nya sama. Pasti saudara ya. Begitu pula ketika saudara berkata, aku ini adalah keluarga Allah. Mari berdasarkan kita baca di dalam Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19 berkata demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita ini anggota keluarga Allah. Saudara, berarti kalau anggota keluarga Allah memiliki karakter Allah, sama, kira-kira sama, hampir mirip-mirip. Saudara kasih Tuhan, saya dengan istri saya semula bukan keluarga, tidak ada hubungan darah daging, tapi kemudian menjadi keluarga, membentuk keluarga. Satu kali ada yang berkata, wajahnya kok mirip ya. Sekarang gaya bicaranya juga mirip-mirip, gaya humornya juga hampir mirip. Karena apa, saudara? Dalam keluarga. Yang nangkep katakan amin. Tidak heran kalau anak-anak kita, saudara, meniru apa yang kita kerjakan karena satu keluarga. Begitu pula kalau kita ini masuk dalam anggota keluarga Allah, maka karakter Allah, sifat Allah pasti kita miliki. Yang nangkep katakan amin. Ini pengetahuan benar. Allah, saudara, tidak suka menghakimi, sehingga memberikan pengajaran jangan menghakimi orang lain. Dia itu orangnya berdosa. Dia itu hidupnya tidak karu-karuan, suka menghakimi, ketemu dengan satu sama lain menghakimi. Tuhan tidak suka menghakimi, tapi Dia adalah hakim yang adil. Saudara yang dikasih Tuhan, sifat Allah benar. Sifat Allah itu adalah benar, suci. Saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran sangat mutlak, sehingga kita juga harus memiliki hidup yang benar. Ini pengetahuan yang benar, diperbarui supaya kita menerima bahwa Allah itu sangat mutlak kebenarannya. Maka kita juga hidup kita harus memiliki benar. Saudara dikasih Tuhan, apakah dinilai orang lain hidup kita ini benar? Saudara, kalau didapati benar, puji Tuhan. Karena apa? Tidak heran, kita ini adalah keluarga Allah. Saudara kasih Tuhan, keluarga Allah. Ada simbol-simbol yang sama, ada sesuatu yang sama. Karena apa? Keluarga Allah. Saudara sekarang ini masuk dalam di sekitar kita, masuk dalam keluarga, ikatan keluarga apa begitu ya, saudara? Pasti ada kesamaannya. Mengapa membentuk keluarga? Karena ada kesamaannya. Ya. Keluarga Bethesda GTN, karena ya polanya sama. Saudara dikasih Tuhan, dan seterusnya. Sehingga apa yang dimiliki oleh Allah kita harus dimiliki oleh umatnya, anak-anaknya. Ini yang harus kita kerjakan. Ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi saya dan saudara, supaya kita sekarakter dengan Tuhan. Allah menginginkan sekarakter dengan Tuhan. Jadi hari ini saya sampaikan 3 hal. Yang pertama, saudara, pengetahuan yang benar adalah kebergantungan kepada Tuhan. Sangat bergantung pada Tuhan. Raja yang sangat hebat, raja yang sangat kaya, raja yang sangat diakui oleh 3 agama adalah Raja Daud, saudara. Raja Daud pun sangat bergantung pada Tuhan. Ada orang Filistin datang, dia berkata, Tuhan, aku maju perang atau tidak? Dia masuk berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya perang atau tidak? Perang. Hadapi. Dihadapi, sudah kalah orang Filistin. Dan dia memperoleh kemenangan. Waktu berikutnya, saudara, beberapa waktu kemudian datang lagi kekuatan Filistin datang. Apa yang dihadapi oleh Daud? Dia tidak berkata, aku sudah pengalaman, kamu tadi kalah, beberapa waktu yang lalu kalah. Tidak, saudara, dia kerjakan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana? Apakah saya harus perang lagi dengan orang Filistin yang sudah saya kalahkan? Kata Tuhan, jangan berperang, kamu diam saja. Dan kemudian apakah dia berperang? Tidak. Aku sendiri yang berperang, kata Tuhan. Dan mereka kalah. Orang semua bangsa berkata, Daud mengalahkan Filistin, padahal dia berdiam. Yang pertama dia berkata, apakah perang Tuhan? Perang. Hadapi Filistin. Yang kedua, apakah perang lagi? Tidak, kamu berdiam. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, bahwa kita memiliki kecerdasan, kita memiliki sikap moral yang baik. Hadapi tantangan dengan kecerdasan yang Tuhan berikan pada kita. Nah, katakan amin. Yang ketiga, saudara, bahwa kita pengetahuan yang benar adalah kita ini harus memiliki karakter sifat ilahi, karakter Kristus, sehingga hidup kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita pamit diri bersama-sama.
Kiranya bulan Oktober ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Mari kita nikmati bulan Oktober ini dengan satu tekad yang baik, yaitu pengetahuan yang benar. Kita mau diperbarui oleh Tuhan. Haleluya. Kita dalam perhatian Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan dan disertai dengan banyak hal anugerah dari Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampaikan satu waktu. Amin. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu ya Tuhan, karena luarmu bahkan terus terpesona. Kau berikan pada setiap kali baru. Haleluya. Angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terlalu kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Kau terus menyembah kasih-Mu terlebih di lubuk hatiku. Ku akan memuji perbuatanmu, sungguh tiada setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembah-Mu, kasih-Mu terlebih di lubuk hatiku. Saudara, kita sangat diperhatikan Tuhan. Sampai sekarang ini Tuhan menyediakan rahmat yang baru. Di bulan Oktober juga Tuhan berikan berkat-berkat yang baru bagi kita. Percaya katakan amin. Dengan satu catatan, saudara, kita mau diperbarui. Semakin dengar firman Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, di sana ada pengetahuan, dan itu membawa kita menerima pengetahuan yang benar. Pemahaman manusia kita bisa menangkap pengetahuan benar ada pada kita. Haleluya. Hari ini diteguhkan dengan perjamuan kudus. Bersyukurlah kalau kita menerima perjamuan kudus. Sifat karakter Allah Maha Suci. Maka kita sebagai anggota keluarga harus suci. Bersyukurlah kalau kita menerima perjamuan kudus. Kesempatan bagi kita untuk dilayakkan oleh Tuhan. Satu hal sebelum menikmati perjamuan kudus, sekiranya ada dosa tidak suci, pelanggaran tidak suci, ada kesalahan, baik yang sengaja maupun kita tidak tahu, tidak sadar itu dosa, mengaku di hadapan Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, dan kita layak menerima perjamuan kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Kau mendengar pengakuan dosa dari umat-Mu kami semuanya Tuhan. Kesalahan pelanggaran yang kami lakukan, ya Allah di surga, kiranya belas kasih Tuhan, Tuhan mengampuni kami, dan kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, menerima kekuatan yang baru.
sifat ilahi ada pada kami, sehingga kami cakap untuk mengatasi segala permasalahan hidup kami. Dan bersyukur kalau hari ini kami menerima perjamuan kudus. Kiranya itu menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami persilahkan seluruh pelayan perjamuan kudus untuk persiapkan diri. Kita pujikan terjadi. Haleluya. Melukis wajahku, Gambarku,
Mari kita siap menerima berkat perjamuan kudus. Ada baiknya saudara juga baca ayat yang saudara terima secara khusus akan dibaca. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, yang mengambil roti, yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kasih yang besar Dia berkorban bagi kita semua, supaya kita menerima keselamatan terus diperbarui oleh Tuhan. Percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus Kristus penuh dengan kuasa, sanggup menyembuhkan, memulihkan, memperbarui kita semua. Percaya katakan amin. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur pada saya bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan berikan persembahan, memberikan perpulangkan, kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan, siap berikan persembahan bersama-sama katakan.
Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapa di surga, kami bersyukur kehadapan-Mu buat hamba-hamba-Mu, buat anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober. Dalam hidup yang sudah Tuhan pimpin sertai, kami sangat percaya penyertaan Tuhan lebih dahsyat, lebih kuat lagi di hari depan. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang berulang tahun di bulan Oktober, yang sudah berumah tangga semakin tambah bahagia dalam pekerjaan mereka, semakin hari semakin sukses, karirnya semakin baik, dan nama Tuhan ditinggikan. Allah memberkati apa yang tidak dipikirkan, Tuhan Allah menyediakan. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kehadapan yang masih sekolah, Tuhan berikan kecerdasan pengetahuan yang datang dari Tuhan, masa depannya cerah bersama dengan Allah. Kami serahkan sepenuhnya hamba-hamba-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober, perjalanan hidup selanjutnya akan lebih berhasil, sukses karena penyertaan Tuhan. Kami bersyukur kehadapan-Mu, dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Di akhir ibadah ini Tuhan, kiranya berkat ilahi tercurah atas kami semua. Haleluya. Semua yang dikasih Tuhan, angkat hatimu, pandang Tuhan mengadakan tangan saudara. Sekarang terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Kau yang kerjakan, kau kerjakan, kau lakukan, dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.